Ah, dapat. Jadi sirsak ini ternyata obat sakit mah. Jadi kalau makan sirsak di pagi hari itu nggak bakalan sakit perut. Jadi ini saya buat sendiri ya. Ini kayak pisau gitu. Udah matang tuh. Oke, di pagi hari ini seperti biasa ya, suasananya sangat sejuk dan terlihat beberapa pohon jagung dan di sana ada yang lagi menyemprot. Nah, biasanya itu menyemprot apa tuh rumput-rumput supaya hangus nantinya dengan gampang digali. Dan ini kucing si Puput baru sampai dan suasana pun di pagi ini begitu sejuk ya. Nah, selain itu si kucrit ini sudah punya teman, yaitu si Puput itu. Oke, semayan pun baru ditanam lagi di antara apa ini, ada cabai, ada sasin, ada apalah banyak di sini. Jagung juga sudah mulai jalan di pagi hari ini terlihat. Lihat sirsak. Oh, sudah habis, tinggal sedikit lagi. Suasana pagi ini merindukan sekali ya, khususnya buat saya pribadi. Walaupun setiap hari tinggal di sini, di antara kita bisa melihat mangga, ini mangga gincu ya. Udah gitu serba hijau yang kita lihat, tanaman atau rumput atau pohon-pohon di sekitarnya itu. Dan ini nampak jagung masih kecil ya, dan prosesnya cepet. Itu jagung sekarang segitu, seminggu kemudian udah tinggi. Nah, begitu juga pemandangan di depan saya ini lagi cerah ya, karena memang udah mulai hujan, tapi masih jarang hujannya. Udah enggak enggak sesering ketika sudah musim. Nah, di sini pohon pisang juga terus berbuah. Gitu. Ini pohon suwek ini. Ya, di pagi hari matahari pun mulai terbit ke atas ya. Jadi suasana yang sangat segar ini, angin sepoi-sepoi di pagi hari. Nah, di sana rumah Asri menyendiri. Jadi situasinya itu kata orang sini bilang bahwa tiis cili herang mata, adem kuping, dan herang itu artinya matanya itu berbinar. Mata berbinar. Nah, pohon jagung pun udah mulai terlihat beberapa hari ini tinggi ya, tinggi. Dan makin tinggi lagi dan makin tinggi lagi, seluas itu. Dan di sana ada kucing. Si kucrit ini lari-lari. Ya, kita kembali lagi ke Semayan, bahwa di sini Semayan ini selain ada sasin, nah ini buah kacang kara. Kacang kara itu nantinya akan rindang. Begitu juga ini, sosin ada di sini, kaila ada di sini, atau selada pun ada di sini. Nampak si putik ini lagi adaptasi di tempat yang baru. Ini si putik ini dari
Kadipaten dari Iu ya. Nah ini pijakan masih basah, biar nggak pegel, biasanya langsung ke atas itu pegel. Nanti di sebelah situ saya mau buat kolam ikan, di atasnya itu kandang ayam. Ya, di samping kolam ikannya itu banyak tumbuhan seperti buah-buahan, sayuran dan sebagainya. Dan di atas kolam juga ada gazebo. Oke, tunggu ya videonya. Nah, sekarang Kucrit lagi bermain sama si Putih. Ya. Si Kucrit nggak mau ya ada temennya. Oke, bagaimanapun kamu harus berteman. Oke, di saat seperti ini di kejauhan kami melihat ada beberapa ekor anjing, di mana anjing ini lagi ngapain ya? Mau tahukah? Mau ngapain di sana? Ternyata dia lagi memburu tenggarangan. Di situ ada pawangnya juga, bahwa di tempat kami ini pemburuan tenggarangan, berang-berang. Ntar sebentar lagi pas panen burung pipit dan sebagainya. Kalau malam-malam ada apa namanya itu, pemburuan belut. Nah, begitulah keadaan di tempat kami. Ya, banyak banget hiruk pikuknya, banget pemburuan. Ya, masih mencari, sepertinya berada di rumpun itu, di semak-semak itu. Nampaknya sudah terlihat, sehingga gonggongan anjing pun juga terdengar. Iya, hasil dari pemburuan itu biasanya disembelih ya untuk dimasak. Kalaupun ada banyak itu dijual. Karena ada beberapa warung sate tenggarangan itu begitu. Dan terlihat di situ apa tuh, si para anjing itu terfokus kepada satu titik. Dan akhirnya ke titik yang lain, bisa jadi si tenggarangannya itu kabur ya, karena memang tenggarangannya juga cepat larinya ya. Gitulah. Nah, itulah kesibukan di tempat kami pada saat pemburuan tenggarangan. Dan biasanya orangnya belum tentu dari orang warga kampung kita sendiri itu. Iya, malam pun sudah tiba dan kita masak di tungku ini klasik banget ya, karena memang langsengnya itu atau seengnya itu terbuat dari tembaga. Nanti kalau musim hujan mah kayaknya nggak bisa di sini, berhubung sekarang baru musim hujannya, dan bisa nyempetin masak nasinya itu di tungku. Jadi hari ini kita masak untuk sarapan pagi, karena sarapan paginya kita mau aktivitas, jadi nasi sudah siap, sarapan langsung coy. Jadi masaknya malam ini, dan kebetulan hari ini nggak hujan, jadi si tungkunya juga nggak kena api, nggak kena hujan gitu, jadi aman. Jadi asik banget ya di malam hari nanak nasi pakai tungku, pakai kayu bakar, membuat suasana ini sebenarnya merindukan banget ya bagi yang merindukannya. Karena memang saya ketinggalan banget berapa tahun situasi dan suasana seperti ini. Makanya saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan di
malam. Dan kita pun masak. Nah, masak apakah? Tentunya ini masakan yang sangat lezat. Apa itu? Selain emes atau oyong, ini adalah pare. Pare ini memang pahit ya, tapi isi saya bisa memasaknya. Nah lah, nggak tahu, pokoknya nantinya pahitnya nggak begitu gitu. Dan di seeng ini pula nasi dimasak dan sebentar lagi nasinya matang. Nah, ini yang saya maksud emes atau oyong. Oyong itu kesukaan saya dari kecil, sehingga oyong itu selalu ada dan wajib. Nah, kedepannya kita bakal tanam oyong, jadi nggak beli nantinya. Tiba-tiba ketemu sama si Uwa yang mau mengairi sawahnya. Jadi nyanyiannya Kan bobo ya. nuju iya masak. Jadi satos masak teh kangge enjing-enjing nah namanya teh sarapan gitu ambe ohon nyanyian ini teh nya. Antara mau keluar ya orang ge pesen. Assalamualaikum Akang. Lagi apa namanya mengairi ya, mengairi malam-malam. Kemarin teh disemprot apa itu teh yang saya lihat? Iya, iya. Jadi pupuk eta teh semprotan eta teh buat padi nggak apa-apa, buat hama kena, buat rumput kena atau mati gitu ya? Bisa gitu ya. Hai guys, canggih banget zaman sekarang. Eta teh produk mana teh? Produk luar ternyata gitu. Produk luar makin canggih ya, itu bisa berbintang-bintang. Sareng Bapak Sa. Pak Wawa, ini tetangga dekat saya, masih saudara malah. Masih saudara. Gitu guys. Saksikan terus ya di Ponakan Sawah. Ya, nasi pun sudah matang dan panas semerbak uap nyampe ke kamera. Dan sebentar lagi makannya sama apa ya dengan nasi yang sangat bulat ini. Tentunya makannya sama yang biasa saya dapatkan dan saya hobi, yaitu tarang. Ini adalah pepes ikan dan ini adalah pare yang gurih. Apalagi ini oyong atau emes. Hobiku, apapun keberadaannya, dimasak apapun, ditambah nasi panas. Sirsak. Di manakah sirsaknya itu? Kata ini. Nah, ya itu dia sirsak. Mau ngambil sirsak di sana tuh. Sekarang saya akan ngambil sirsak yang ada di sana. Oke. Sirsaknya tuh.
di situ. Di sini nih. Nah, di sini nih. Nah, dapat sih. Masih banyak nggak ya? Masih kecil-kecil. Tapi ya dalam sebulan ini lumayan. Udah 2 kali panen. No, masih kecil-kecil no. Jadi sirsak ini ternyata obat sakit mah. Jadi kalau makan sirsak di pagi hari itu nggak bakalan sakit perut. Oke, mari kita pulang. Lumayan dapat atu juga Lumayan dapat atu juga lumayan. Pokoknya buat yang segar-segar bisa aja sirsak ini di jus atau dimakan gitu aja. Ya, bagi yang mau sirsak ini, ayo merapat. Iya, nah. Oke. Kucing juga mau. Jadi ini saya buat sendiri ya, ini kayak pisau gitu. Jadi begitu dapat langsung terus. Dan inilah hasil. Wow, udah matang. Udah matang tuh. Udah matang. Tinggal siap santap makan. Tuh, udah sebagian. Nah, jadi tanaman kalau pengen bagus itu ditata yang rapi, terus umurnya tepat untuk dipindahin ke tanahnya itu dan dari semayan itu. Nah, istri saya sekarang lagi menanam sayuran, penuh dengan ketelitian, penuh dengan detail supaya nanti hasilnya bagus atau subur. Di sini ada tomat, ya tomat cherry. Dan semangka juga masih melihatin kita nunggu matang. Kalau matang otomatis sudah nggak ada di situ. Nah, istri saya lagi menanam sosin, pokcoy dan sebagainya yang ada di sini. Itu yang namanya juga belajar. Nah, dari sini nanti kita akan menanam lebih gede lagi dan lebih banyak lagi. Itu penuh dengan cinta, penuh dengan sayang menanam pohonnya itu, hingga nantinya merasa bahagia mereka tuh. Gitu. Dan itulah tomat cherry. Masih sekitar tomat cherry, memang kecil tapi ngegemesin tomat cherry itu. Nah, begitulah itu tomat ya, masih kecil-kecil dan tomat udah mulai pada gede. Sosin itu sosinan mi, pokcoy. Ini tomat kalau nggak dipindahin ya kuntet terus ini. Yang lain pada gede. Semangka udah gede, erbis, kangkung, buncis sudah berbunga, sosin bentar lagi panen.
masak pakai mie. Tomat udah berbunga. Nah ini gomplok banget. Ini juga kacang. Itu terong udah mulai gede. Kangkung lumayan kangkung. Ini tomat juga. Sasin merah. Kayak ini. Rosella juga udah gede, kayaknya cepet berbunga berbuah deh. Waduh ini anggur. Kara udah gomplok banget, tinggal nunggu buah sama bunga. Semangka nyusul tuh yang dua. Jeruk lebih kepada tumbuh dulu sebelum berbuah kali ya. Ini daunannya sama cabangnya. Sementara kacang hijau udah mulai panen. Nih. Ubi jalar benar-benar menjalar. Nah itu kacang luar biasa dah kacang. Panen beberapa menit lagi, hari lagi. Dan cabai sudah berbunga, alhamdulillah. Cengek sudah berbunga. Dan ini tomat sudah banyak banget, udah nggak bisa ngitungnya saking banyaknya tomat. Sama kacang hijau. Dan ini lubut. Nyusun terong. Kacang kedelai udah mulai berkembang. Enaknya dipetik mentahan, dikukus. Kacang kedelai. Rosella udah gede. Sosin udah gede. Kangkung telat. Buncis sudah berbunga. Tomat udah gede. Berbuah bentar lagi. Oh ya emang udah ada berbuah tuh. Ini kecil banget. Ini kecil. Terong udah gede banget. Daun singkong banyak. Kacang udah ngerembet. Semangka udah gimbal banget nih. Kacang udah banyak kacang. Hujan.
Habis hujan seger banget ini tanaman. Tuh. Disiram dengan diguyur beda, lebih seger diguyur. Tuh kacang juga balentuk. Nah, ini daun kacang buat lalap sama daun singkong. Habis ngapain nih? Habis metik. Mari kita lihat pemetikannya. Cengeknya masih kecil ya. Bentar lagi banyak insya Allah. Baru berkembang. Ini udah banyak nih. Udah banyak tuh. Kacang banyak banget. Begitu juga tomat, kacang. Kacang banyak banget. Di sini nanti kacang roy atau kacang kara. Sekalinya berbuah brek aja nanti. Semangka. Sesin. Selada. Masih kecil. Terong, bibit unggul ini. Kacang sudah berbuah, tinggal nunggu panjang. Ada tamu tadi undang. Tamu tadi undang ini namanya apa? Ula. Ula ini nggak apa tuh? Nggak bahaya karena ini ula sawah. Dan nggak bisa gede dia. Begitulah biasa lalu lintas. Ada ula di depan. Oke, hari ini kedatangan tamu nih. Tamu jauh, satu profesi. Siapakah dia? Itu dia, Mr. Andika dari Tasik ya. Badi Tasik Malaya. BGT. Oke guys. Dia lagi ada di sini. Ya, di situ. Mr. Andika lagi menuju kemari. Dan itu dia. Terima kasih untuk subscribe, like, komen, dan share-nya.